Manusia, baik secara individu ataupun berkelompok, membutuhkan ruang untuk beraktivitas. Dalam beraktivitas tersebut, membentuk perilaku teritorialitas untuk memenuhi kebutuhan privasi mereka, sehingga teritorialitas merupakan salah satu unsur arsitektur perilaku. Objek observasi yang kami lakukan berada di Kampung Arab, Jalan Kutorejo, Kabupaten Tuban. Sebuah kampung di mana keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Arab dan ajaran agama Islam, khususnya pemisahan gender pada ruang publik. Untuk memahami dan menganalisis privasi terhadap teritori yang terbentuk pada pemisah ruang berdasarkan gender, diperlukan pendekatan melalui setting perilaku. Konsep ini mengacu pada beberapa sumber, diantaranya studi tipologi, budaya, dan perilaku. Secara umum, keturunan Arab terbagi menjadi dua. Pertama, mereka yang telah terintegrasikan dalam masyarakat melalui proses asimilasi, dan yang kedua yaitu mereka yang masih memiliki identitas kearaban dan berada pada batasan akulturasi. Akibat dari pembauran, kebudayaan lahir masyarakat keturunan Arab mengalami perubahan, sedangkan kebudayaan dasar mereka masih dipegang teguh. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembauran di desa Kutorejo Tuban, baik yang bersumber dari golongan etnis Arab maupun yang berasal dari penduduk pribumi. Faktor-faktor yang mendukung proses integrasi adalah perkawinan campuran dan kerjasama ekonomi. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat diantaranya adalah prasangka dan stereotip. Selain itu, terdapat faktor pengikat yang dapat meminimalisasi terjadinya konflik, yaitu persamaan agama, rasa saling membutuhkan, dan persaudaraan. Dampak-dampak dari pembauran terhadap komunitas Arab tampak pada kebudayaan lahir mereka, seperti pada tradisi, yaitu makanan, bangunan, bahasa, dan kesenian, nilai, yaitu pendidikan dan posisi wanita, dan simbol, yaitu masjid dan pakaian, yang tidak lagi khas Arab, melainkan perpaduan Arab dan Jawa. Faktor yang kedua yaitu tipologi. Yang pertama, tipologi bentuk pagar. Bentuk pagar asli cenderung tinggi, terbuat dari tembok, serta berpintu gerbang. Sedangkan untuk bentuk pagar yang sudah mengalami perubahan, memiliki ciri-ciri material aluminium, besi, dan ditutupi fiber plate. Dari bentuk pagar asli ke bentuk pagar yang sudah mengalami perubahan, terdapat beberapa kesamaan, yaitu bersifat masif dan tertutup. Salah satu alasannya supaya orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam rumah, dan pada area tersebut, penghuni wanita dapat melepaskan hijab mereka. Lalu yang kedua yaitu tipologi bentuk pintu. Bentuk pintu pada kebanyakan bangunan di kampung Arab merupakan jenis bentuk pintu besar yang difungsikan untuk komersial atau berdagang. Selain bentuk pintu besar tersebut, terdapat juga bentuk pintu yang terlihat seperti pintu pada umumnya. Namun, bentuk pintu yang tergolong masih dalam kondisi asli terlihat lebih lebar dengan dimensi kusen yang juga lebih besar. Beberapa di antaranya memiliki dua daun pintu. Tipologi bentuk pintu asli memiliki ciri-ciri simetris, memiliki dua buah daun pintu, dimensi kusen besar, dan rata-rata memiliki ventilasi di atasnya. Desain pintu lebih mengutamakan sirkulasi angin. Sedangkan untuk bentuk pintu yang sudah berubah memiliki ciri-ciri material baja, besi, rolling door, maupun folded door. Lalu yang ketiga adalah tipologi bentuk jendela. Bentuk jendela asli yang ditemukan kebanyakan merupakan bentuk jendela dengan dua daun pintu bukaan. Memiliki ciri-ciri simetris, terdapat lubang angin horizontal, memiliki teralis pagar, dan dua daun pintu bukaan jendela. Sedangkan untuk bentuk jendela yang sudah berubah, memiliki ciri-ciri material kaca dan kusen aluminium maupun kayu. Yang terakhir, bentuk ventilasi. Tipologi bentuk ventilasi asli memiliki ciri-ciri simetris, seragam, pola yang berulang, roster, memiliki geometri lingkaran, dan lubang horizontal. Sedangkan untuk bentuk ventilasi yang sudah berubah memiliki ciri-ciri material kaca dan kusen aluminium maupun kayu.
Karena aspek budaya dan perilaku mempengaruhi peletakan, maka pintu dan jendela pada bangunan yang berseberangan tidak dalam posisi saling berhadapan. Keprivasian kaum wanita juga dijaga dengan adanya kebiasaan para laki-laki yang memilih menghindar dari memandang atau memasuki ruang publik yang digunakan perempuan. Karena biasanya perempuan-perempuan tersebut tidak mengenakan jilbab di halaman atau di jalan buntu. Perbedaan antara kebudayaan ataupun aktivitas perilaku yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di kampung Arab. Yang pertama adalah ketika mereka di lingkungan lama, perempuan lebih sering mengenakan ruang publik dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan lingkungan baru. Pada kawasan baru, bukaan terletak secara acak dan ruang publik umumnya lebih besar serta lebih terpelihara. Sehingga banyak perempuan mengenakan kerudung mereka di jalan buntu dan bahkan di dalam halaman rumah mereka. Privasi perempuan dicapai terutama melalui komponen sosial dan budaya, yang pada gilirannya mempengaruhi komponen fisik yang ada di ruang publik.